Oke, selamat ketemu untuk yang pertama kali. Kita akan belajar robotik. Kita langsung saja masuk di website. Silahkan buka Chrome atau browser yang lain. Kalau kalian melihat di sini saya menggunakan, coba kita search dulu di Google ya. Kita pakai vr.vex ya. Sorry, salah. Vex, VEX. Kita search. Nah, ini kita mendapatkan yang ini. Kita klik saja. Oke. Di sini sudah kebuka. Kita mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah yang sebelah kiri dulu, kita lihat disebut block yang warna biru ini. Ini contohnya misalnya drive forward, ini untuk menggerakkan robot maju. Kalau yang kedua ini misalnya drive forward for 200 mm untuk menggerakkan si robot sejauh 200 mm dan lain-lain. Ini untuk belok ke kanan, belok ke kanannya di sini 90 derajat. Ya, kalau yang atas di situ derajatnya nggak ada. Kemudian kalau kita lihat yang bulat-bulat ini ada magnet misalnya. Nanti di sistem robot ada sensor magnet ya. Sensor magnet ini bisa dipakai untuk boosting itu untuk nangkep ya, untuk ngambil ya, untuk mengambil logam-logam. Ya, biasanya nanti akan berbentuk piringan. Kemudian kalau look di sini ini adalah set print, ini adalah nanti yang ada di tampilan apa namanya ya, tampilan yang berbentuk tulisan gitu ya. Kemudian kontrol di sini adalah untuk melakukan controlling terhadap program. Kemudian sensing di sini untuk mengaktifkan sensor. Kemudian operator di sini adalah untuk melakukan satu operasi ya. Di sini ada tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Ya, ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan dan sebagainya. Variabel di sini adalah untuk menentukan atau untuk setting variabel sesuatu terhadap angka ya. Misalnya kalau di matematika kita pernah mempelajari tentang A sama dengan 1, misalnya itu namanya variabel ya. Kemudian di bagian ini my block, nanti di situ ada make block, itu kalau kita membuat subprogram namanya ya. Oke, di sebelah kanan ini adalah area untuk membuat programnya. Kita mulai dengan when started di sini. Di bagian file di sini kalau kita klik, ini seperti program pada umumnya. Yang penting di situ adalah bagaimana kita bisa menyimpan atau kita bisa menjalankan atau meloading ya. Load from your device ini adalah untuk loading program yang sudah pernah kita simpan. Ini untuk save, ini untuk loading ya. Ini karena ini sifatnya online, jadi kalau kita sudah selesai membuat program, sebaiknya kita save ke komputer kita. Ini save to your device itu sama artinya dengan kita mendownload program yang kita buat secara online ya. Oke, kemudian tutorial di situ kita bisa melihat nanti berbagai contoh-contoh yang ada di dalam website ini. Kita lihat yang pertama dulu, getting started. Kita play dulu ya. With VexCode VR, you can program a VR robot to do many things. Nah, itu robotnya ya. Every project begins with a when started block. Nah, ini There are many different blocks that you can use to program your robot. Let's add a few blocks to our project. Blocks can easily be stacked together, rearranged, and deleted. Need help with a block? Getting help is easy. Select a block to learn how it works. Another great place to learn different blocks and behaviors is from example projects. Once you are ready to try your project with the VR robot, you can select Playground. Then, select Start to run your project. When done coding, you can download a copy of your project by selecting
saved to your device. To learn more about VexCode VR, take a look at the other tutorial videos. Oke, cukup dulu ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada tutorialnya tadi. Ya, kemudian di bagian ini adalah penamaan untuk nama program yang kita buat ya. Ini sudah saya buat latihan 1. Kalian bisa menggantinya ya, misalnya dengan nama file yang lain. Kemudian playground itu untuk melihat bagaimana bentuk robotnya dan juga area yang akan dijalani oleh si robot. Oke, ini adalah areanya dan ini robotnya. Ini adalah berbentuk grid ya, grid atau garis-garis gini. Kemudian di atas ini adalah informasi tentang sensor dan sebagainya. Ini kita bisa hilangkan supaya tidak mengganggu pandangan seperti ini. Ini adalah sudut kamera. Ini tegak lurus, sekarang posisinya seperti itu. Kalau ini kita klik, kita bisa mendapatkan posisi robotnya dari sisi 3D-nya. Ya, kita bisa pindahkan dengan cara klik dan kita pindahkan mouse ya, kita gerak-gerakkan mouse-nya seperti ini ya. Nah, ini belum bisa di play karena belum diprogram. Ya, robotnya punya roda 4, kemudian ada beberapa sensor ya di situ. Kalau kita lihat, ya kita putar. Ini ada sensor depan, ini sensor kiri, sensor kanan, ini ada sensor bawah, ada sensor jarak. Ya. Oke, seperti itu. Saya hide dulu ya, hide itu diumpetin dulu. Kemudian kita akan mencoba untuk memulai ya, memprogram. Kita mulai bagaimana menggerakkan maju mundur dulu dengan drive train. Kita mulai dengan yang ini ya, drive forward for 200 mm ya. Kita menggerakkan si robot maju sejauh 200 mm. Kalau ini kita jalankan ya, kita klik show dulu. Kalau ini kita jalankan ya, saya mulai dengan restart dulu ya. Setiap kali kita akan memulai program, kita restart dulu robotnya. Kalau ini kita jalankan, kita cukup klik play ini ya. Nah, dia bergerak ya sejauh 1 blok ya. Jadi di program kita 200 mm itu sama dengan 1 blok. Oke, mudah sekali. Kemudian kalau kita lihat dengan kamera yang ini, saya ini dulu. Kita lihat yang ini, kemudian kita play ya, kita lihat bahwa ini robotnya bergerak 1 blok ya, tapi dengan tampilan 3D. Oke, bagaimana cara membelokkan si robot? Tentu saja kita menggunakan turn right for 90 degrees, artinya berbelok ke kanan atau hadap kanan sejauh 90 derajat. Kalau ini kita jalankan ya, saya restart dulu ya, dia maju kemudian belok kanan sejauh 90 derajat. Oke, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau si robot kemudian kita minta maju 1 blok lagi, kita tambahkan. Kemudian kalau si robot kita minta untuk berbelok ke kiri, misal left ya, 90 derajat. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita restart dulu dan kita klik maju, belok kanan, maju lagi, belok kiri. Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita misalnya minta dia maju terus sampai mentok lah, kita harus ngitung ya, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 ya. Kita suruh maju 1600 ya. Kita suruh maju sejauh 1600. Oke, kita coba ya, kita restart dulu, kita jalankan, maju, belok kanan, belok kiri, maju sejauh 600 mm. Apakah kelebihan atau kurang? Oke, pas ya. Oke, seperti itu, mudah sekali. Sekarang kita lihat, coba untuk proyek kita yang pertama atau latihan kita yang pertama, kita pakai di bagian playground kita ganti dengan wall mesh ya. Kita ganti wall mesh, nanti kita lihat tampilannya seperti apa untuk latihan kita. Oke, kita lihat di sini ya. Di wall mesh ini kita mendapatkan mesh itu seperti labirin ya. Labirin dari wall itu tembok. Jadi yang
garis-garis merah yang kita lihat di sini itu adalah tembok. Kalau kita lihat dalam tampilan 3D ya, itu tembok-tembok yang membentuk labirin ya. Oke, seperti itu. Robotnya dimulai dari sini ya, startnya ya, dan itu membentuk labirin atau maze. Saya tampilkan begini lagi. Tugas kita adalah si robot kita program supaya bergerak sesuai dengan keinginan kita. Kita misalnya dari titik start ini menuju ke angka 1, kemudian ke angka 2, angka 3, angka 4, dan kemudian finish. Terserah kita. Bisa juga dari titik start menuju ke A, menuju ke B, C, D, dan kemudian ke finish. Gimana caranya? Cukup mudah, tentu saja hanya menggerakkan maju mundur kiri kanan. Kita mulai dari yang baru saja. Ini untuk ngedelete-nya, klik aja, kemudian drag, taruh di sebelah kiri ya. Nah, sambil melihat di sini, karena di sini posisi robotnya hadap ke sana, sedangkan angka 1 ada di sini, jadi kita harus hadapkan ke kanan dulu. Kita harus turn right dulu sebanyak 90 derajat. Kita jalankan aja dulu ya. Oke, udah bisa. Kemudian harus kita majuin. Kita majukan dengan cara drive forward. Kita coba jalankan ya. Kita mulai restart dulu, belok kanan, kemudian maju ya. Kalau kita lihat di sini bagian belakangnya robot itu masih terlihat agak ke sini ya, belum pas tengah-tengah ya. Sepertinya ini masih kurang maju dikit. Saya tambahkan misalnya menjadi 250. Kita ulang lagi. Ya, kita play. Ini hadap ke kanan. Oke, udah maju, kelihatannya udah cukup bagus. Kemudian kita belokkan ke kiri. Ya, turn tapi ganti dengan left 90 derajat. Kita coba satu langkah demi langkah, kanan maju ke kiri. Oke, bagus. Kemudian kita majuin sejauh 250 lagi ya, 250 mm. Kita jalankan ya. Oke, kanan kiri maju. Oke, kemudian setelah itu belok ke kanan lagi kan, belok ke kanan lagi. Karena di sini ngulang ya, ngulang, kita bisa sebetulnya bisa copy dari sini ya, duplicate. Kita copy, kemudian tapi itu kan kanan ya, jadi kita right, kemudian kita majuin ya. Kita jalankan dulu. Di sini sepertinya masih kurang jauh ya. Ini 250, baru sedikit. Oke, baru sampai situ. Kita tambahkan di situ majunya kira-kira tambah 200 lagi ya, misalnya 450. Saya nggak tahu persis ukurannya berapa supaya pas di tengah-tengah sini, tapi kita coba dulu 450. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, belok kanan, kemudian maju. Oke, sepertinya sudah pas. Kemudian kita belokkan ke kanan. Ini saya duplicate aja. Belok ke kanan 90 derajat. Kemudian ini majunya cuma 250 ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Ke kanan, maju, ke kiri, maju 250, ke kanan, maju 450, ke kanan lagi. Itu nyenggol sebetulnya ya. Jadi 450-nya itu kita tambahkan lagi ya. Itu nyaris nyenggol ya. Kita coba pakai 500 ya. Oke, kita ulang lagi. Kanan, maju, kemudian ke kiri, maju lagi ke kanan. Oke, maju 500. Ya, ini sepertinya lebih bagus ya. Kemudian kita belokkan ke kanan ya. Kita belokkan ke kanan, kemudian maju 250, maju 250. Oke, kita coba jalankan. Oke, kanan, maju, kiri, maju, ke kanan, maju lagi, kemudian oke. Iya, kita mendapatkan angka 1 yang pertama. Nah, tugas kalian adalah setelah sampai di angka 1 ini, kalian coba balik. Robotnya yang bukan kalian ya. Robotnya suruh balik, kemudian menuju ke angka 2. Setelah sampai di angka 2, kemudian menuju ke angka 3. Setelah menuju angka 3, kemudian menuju ke angka 4 lewat sini ya, 4.
kemudian sampai di finish. Nah, itu tugas kalian untuk menyelesaikannya ya. Nah, ini coba saya save dulu. Saya save dulu ya. Oke. Ini save to your device. Latihan 1 ya di sini ya tulisannya ya. Latihan 1. Saya save. Oh ya, tadi kan tampilannya kan baru dalam posisi kameranya dari atas ya. Kalau kita lihat kameranya dari sisi samping gimana ya? Kita coba dari samping seperti ini. Ya, mungkin ini tampilannya lebih asik lagi. Ya, oke, maju, good. Kemudian belok kiri. Oke. Seperti ini. Ya, oke, good. Kemudian nomor 1. Ya, oke, sip. Oh ya, saya tambahkan satu lagi ya, supaya pergerakannya menjadi cepat ya, supaya pergerakannya menjadi cepat, kita bisa nambahin velocity-nya ya, kecepatannya kita taruh di yang posisi yang pertama kali, nggak cuma kecepatannya ini ganti 100% ya, kecepatan full. Kemudian juga waktu beloknya kita pasang kecepatan 100% ya, waktu beloknya. Kita lihat coba efeknya ya, kita lihat efeknya. Kita restart dulu, kita play ya. Nah, ini terlihat lebih cepat ya, terlihat lebih cepat. Oke, sip ya, gampang ya. Oke, tugas kalian adalah untuk menyelesaikan misi robot ini dari start menuju titik 1, menuju 2, 3, 4 dan finish. Itu untuk tugas kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.